dilihat dari pengalaman negara tetangga Malaysia, peningkatan standar kemiskinan itu memacu penduduk mereka agar lebih berani, lebih mandiri, lebih meningkatkan pendapatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, Badan Pusat Statistik berencana merevisi standar garis kemiskinan nasional untuk pertama kalinya sejak 27 tahun terakhir. Jika sebelumnya di Indonesia memberlakukan garis kemiskinan nasional di angka sekitar Rp595.000 per orang dalam setiap bulannya, wacana terbaru menyebutkan Indonesia bakal mengadopsi standar internasional yang setara dengan Rp765.000. Waduh, bakalan ada tentunya peningkatan angka kemiskinan yang cukup drastis dengan adanya standar ini. Nah, pemirsa, di episode kali ini kita bakalan membahas bagaimana masa depan Indonesia dengan adanya standar angka kemiskinan baru ini. Dan bagaimana sih latar belakang dari upaya ini untuk merevisi bagaimana standar kemiskinan di Indonesia. Dan jikalau benar-benar kebijakan ini diberlakukan, dampak apa yang bakalan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karena kalau kita pikir-pikir, semakin banyak orang-orang yang masuk dalam kategori miskin, maka semakin banyak pula bantuan sosial yang mesti diberikan. Nah, dengan itu, apakah anggaran atau pengeluaran negara juga bakalan membengkak? Nah, pemirsa, untuk menjawab rasa penasaran kita semua, di episode kali ini sudah hadir bersama kita dosen ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ada Ibu Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE, MSI. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, terkait dengan isu yang sedang hangat diperbincangkan mengenai wacana bahwa BPS ini akan menaikkan sedikit lagi standar kemiskinan di Indonesia yang cukup drastis sebenarnya, Bu, dari 500 sekian-sekian menjadi 700. Nah, kalau pemikiran sederhananya masyarakat umum pasti langsung tentu akan ada lonjakan orang-orang yang termasuk dalam kategori miskin ini, Bu. Nah, sebelumnya mungkin kita mesti memberikan pemahaman dulu ya, Bu, kepada masyarakat. Sebenarnya kategori atau kata miskin yang digunakan dalam menetapkan standar di BPS ini seperti apa sih, Bu, batasannya? Oke, baik. Mengenai kalau kita mendengar kata-kata kemiskinan ya, sebenarnya negatifnya ada miskin. Jadi kemiskinan menurut BPS itu sebenarnya ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kebutuhan sehari ini ada dua, makanan dan non-makanan. Nah, jadi kebutuhan sehari-hari ini makanannya sehari-hari minimal 2.100 kalori. Kemudian non makanan ada papan dengan sandang. Jadi totalnya itu kalau di BP sekarang ada sesuai dengan tadi ya Rp595.000 per kapita per bulannya. Jadi kalau kita bicara per kapita ya, jadi rata-rata pengeluaran rumah tangganya. Jadi jumlah orang miskin dibagi dengan jumlah penduduk gitu ya, keseluruhan per kapita. Ya, baik. Jadi ada kata ketidakmampuan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sendiri. Nah, untuk angka kemiskinan ini sendiri sebenarnya kan, Bu, adalah sesuatu yang naik turun ya sebenarnya dalam suatu negara, tidak menetap bahwa jumlah orang yang terkategorikan menjadi orang miskin itu sekian. Itu ada peningkatan ataupun penurunan setiap tahunnya. Nah, apa sih, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka kemiskinan di suatu negara itu, Bu? Baik. Sebenarnya angka kemiskinan itu berfluktuasi ya, naik turun, tapi trennya kita di Indonesia itu trennya menurun. Itu bisa jadi kabar baik untuk Indonesia. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi kemiskinan? Pertama ada faktor ekonomi dengan faktor non ekonomi. Jadi faktor ekonomi ada salah satu variabel penting yaitu pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu bagaimana laju pertumbuhan PDB. PDB itu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu
tahun. Jadi pertumbuhan ekonomi di sini ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi secara kuantitatif pertumbuhan ekonomi kita, kalau dilihat kita Indonesia negara sedang berkembang ya, middle income country ya. Jadi pertumbuhan ekonominya kita sebenarnya bagus dari sisi kuantitatif. Tapi kalau dari segi kualitatif. Distribusi pendapatannya kurang merata. Jadi dampaknya kalau kualitatifnya jelek, jadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi adanya gap di situ, gap yang besar antara si kaya dengan si miskin. Jadi itulah faktor utama yang menentukan banyaknya kemiskinan di Indonesia sebenarnya. Selain itu, variabel ekonomi yang lain itu inflasi. Apa itu inflasi? Indeks harga konsumen. Jadi seberapa besar kenaikan harga. Jadi khususnya harga-harga pangan ya, mempengaruhi ada dibilang P3, purchasing power parity, atau nilai daya beli masyarakat. Jadi semakin tinggi inflasi, semakin kecil daya beli masyarakat. Jadi berdampak pada kemiskinan. Jadi selain itu dua variabel ekonomi yang penting ini, selain itu ada juga kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja itu bagaimana supply of labornya apakah besar atau sedikit. Kalau tidak sesuai, jadi mengakibatkan employment-nya atau pengangguran akan meningkat. Jadi berkaitan dengan kemiskinan juga. Semakin tinggi pengangguran, semakin banyak juga kemiskinan. Adapun juga faktor-faktor non ekonomi, misalnya bencana alam dan sebagainya ya. Jadi itu saja. Jadi ada faktor ekonomi dan non ekonomi. Nah, menarik terkait dengan faktor ekonomi tadi Bu, salah satunya itu kan pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sih dari sudut pandang Ibu. Sempat disebutkan tadi bahwa kalau dari segi kuantitatif kita memang meningkat, dari segi angka ada peningkatan gitu, penghasilan baik itu dari jasa maupun barang di Indonesia. Tapi secara kualitatif itu tadi tidak merata. Mungkin apa sih yang menyebabkan hal itu, Bu? Jadi ketidakmerataan ini distribusi pendapatan, baik itu dari segi orang per orang maupun dari sisi regionalnya. Jadi dari sisi regionalnya, satu provinsi beda kabupaten saling berkaitan juga. Jadi dari segi regional, perbedaan sumber dayanya, perbedaan SDM-nya, itu. Kalau dari segi individunya, banyak ya, sama juga dari segi SDM-nya dan dari segi sumber daya yang mereka punya. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pendapatan itu pada akhirnya tidak merata, yang berujung pada yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, inflasi mungkin hal yang kompleks ya untuk kita gali dan mungkin tidak cukup untuk kita bahas secara tuntas pemirsa di episode kali ini. Dan kalau untuk yang saya simpulkan tadi, lapangan kerja mungkin ya bisa kita sederhanakan bahasanya seperti itu, Bu. Apakah menurut Ibu yang ada saat ini tuh sudah memadai untuk seluruh masyarakat Indonesia, Bu? Mengenai lapangan kerja ya, kalau berbicara mengenai lapangan kerja, jadi ujung-ujungnya itu employment, ada pengangguran. Jadi betul. banyak ini artikel-artikel yang membahas apa sebenarnya yang menyebabkan pengangguran itu. Betul. Ada dari sisi supply, ada juga dari sisi demand-nya. Dari sisi supply itu penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau dilihat ini lapangan pekerjaan ini kita sudah cukup besar. Sudah cukup banyak. Tapi dari sisi demand-nya, jadi dari sisi demand-nya yaitu tenaga kerjanya, supply-nya, dia tidak terserap baik di lapangan pekerjaan. Kenapa tidak terserap baik? Mungkin karena dari segi ketidaksesuaian bidangnya mungkin. Padahal kalau dilihat banyak di sini pengangguran yang terdidik. Jadi banyak pengangguran yang lulusan S1, lulusan SMA di sini. Banyak di Fakultas Ekonomi yang meneliti tentang itu, pengangguran terdidik. Jadi kembali lagi mungkin kesesuaian antara SDM yang ada ya dengan lapangan pekerjaan yang tersedia seperti itu ya, Bu. Itu dari dua yang bisa kita soroti dari faktor ekonomi ya. Kalau non ekonomi itu tadi ya ada bencana alam yang mungkin
itu tidak bisa dihindari lagi ya pemirsa pada suatu negara. Nah, kalau melihat standar angka kemiskinan Indonesia saat ini dibandingkan mungkin dengan negara-negara tetangga yang statusnya sama nih, sedang berkembang juga dengan kita, menurut Ibu kita ini ada di posisi rendah atau tinggi atau sudah setara nih dengan mereka? Iya, betul. Jadi kita ini dalam kalau dibandingkan dengan negara tetangga, sama-sama negara Asia Tenggara ya. Asia Tenggara misalnya contohnya Filipina, Vietnam, kemudian Singapura, kemudian ini. Jadi kalau kita melihat standar kemiskinan di Indonesia itu sebenarnya minimalis ya, cukup rendah sebenarnya, di bawah rata-rata. Kalau dilihat datanya Filipina itu di 1 juta. 1 juta per kapita per bulannya. Vietnam juga di atas rata-rata yaitu 850 dan sebagainya. Thailand juga demikian. Jadi bisa dibilang kita di bawah dari negara-negara yang statusnya sama dengan kita ya, sementara berkembang di Asia Tenggara. Nah, untuk mengukur standar kemiskinan di Indonesia kan kita menggunakan ini ya Bu, metode pendekatan Cost of Basic Needs atau CBN. Nah, bagaimana sih cara kerja untuk mengukur standar menggunakan metode ini, Bu? Baik. Jadi angka kemiskinan itu garis kemiskinan kita ya, Rp595 per kapita per bulannya. Dari mana angka itu? Jadi angka itu dilihat agregat dari bagaimana kebutuhan dasar tak. Misalnya makanan. Makanan 2.100 kalori. Jadi 3 kali makan tuh. Pagi, siang, malam, tambah snacknya. Kemudian tempat tinggal dengan baju, pakaian sandang ya. Nah, jadi ditotal-totalkan, jadi dapatlah itu Rp595 per bulannya. Nah, kalau dihitung dibagi dengan 30 tidak cukup 20.000 per bulan, ada Rp19.000 per harinya. Bayangkan Rp20.000 per harinya. Apakah bisa hidup kita itu untuk kondisi saat ini ya Bu, kalau hitung-hitungannya? Padahal kalau dibandingkan dengan World Bank, jadi World Bank punya standarnya dia $4 dia. Nah, jadi kalau dirupiahkan bisa Rp70.000 per harinya. Jadi itu pengeluaran yang dikeluarkan atau expenditure yang dikeluarkan untuk tadi kebutuhan standarnya kita ya, makan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi 20.000 kalau melihat angka bahkan tidak sampai ya kalau hitungan-hitungan 19.000 sekian untuk per hari ya Bu, pengeluaran kalau dihitung itu mungkin memang sudah tidak realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, ini mungkin yang menjadi mungkin bagi masyarakat yang baru tahu bahwa terakhir itu di 1998 ya, direvisi, dan baru di 2025 ini ada wacana untuk merevisi kembali. Nah, bagaimana sih Bu, kenapa dari 27 tahun kita baru mau merevisi di tahun 2025 ini? Jadi kalau dengar berita revisi ya, mau naik, jadi tidak usah panik karena memang sebenarnya wacana ini sebenarnya kemarin bakalan ada, tapi dilihat dari ininya menu cost-nya ya, menu cost-nya akan bakalan tinggi. Jadi disesuaikan dengan kebijakan khususnya bantuan sosial dan sebagainya. Jadi tidak apa-apa. Sebenarnya kalau dihitung-hitung per harinya ya. Jadi jangan ditanggapi sebagai hal yang panik gitu ya, pemirsa, jangan panik. Dan memang sudah harus sih sebenarnya untuk direvisi. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa standar kita sekarang ini terlalu minimalis ya, seperti Ibu katakan tadi. Bagaimana sih tanggapan Ibu? Apakah memang yang ada saat ini itu sudah tidak realistis atau tidak relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini, Bu? Iya, betul. Kalau dilihat angka Rp595.000, jangan bayangkan per harinya. Jadi kalau dibagi 30 tadi sudah saya jelaskan Rp19.000 ya. Jadi ini sebenarnya cost of basic need-nya ini itu kebertahanan hidup saja. Nah, jadi kalau di ekonomi ini ada konsepnya wants dengan need. Ada kebutuhan dengan kemauan. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan kita itu
bisa hidup kalau misalnya 10.000 bisa ya. Kalau makan nasi saja sama garam. Nasi saja sama garam sudah bisa hidup sebenarnya, tapi apakah memang itu nasi sama garam bisa masuk di mulut atau tidak ya? Dan mencukupi kebutuhan nutrisi. Mencukupi kebutuhan, kemudian gizi juga. Oke, jadi memang sudah tidak realistis ya dengan dan realistis lagi-lagi jangan hitung per hari ya pemirsa, ini per bulan ya. Per bulan. 600.000 per bulan ya. Mungkin tergantung juga sih dari tempatnya di mana tinggal yang dikatakan tadi ya Bu. Jadi berbeda misalnya di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Mungkin daerah pedesaan dia bisa tanam sendiri berasnya, sayurnya dan sebagainya. Lautnya juga bisa ambil sendiri di laut dia kalau misalnya di pedesaan. Kalau di perkotaan lebih tinggi lagi standar hidupnya sebenarnya. Tapi itu tadi hitungan rata-ratanya ya Bu, untuk angka tersebut yang dipatok 595.000 tersebut untuk rata-rata pemirsa. Nah ini kemudian apakah menurut Ibu memang hal ini urgen untuk direvisi segera Bu, standar kemiskinan ini? Baik, jadi memang sangat urgen ya. Sangat urgen. Dilihat dari ini ya, revisi terakhir tahun 1998. Oke, jadi sudah 37 tahun. Berapa? 27 tahun. 27 tahun. Jadi perlu revisi segera. Nah untuk beberapa negara tetangga sendiri Bu, seperti Malaysia dan Vietnam sebenarnya sudah lebih dulu merevisi standar kemiskinan mereka. Mungkin kalau dari sudut pandang Ibu, apa sih yang bisa kita pelajari dari mereka? Apakah memang revisi standar kemiskinan ini membawa impact besar terhadap kemajuan negara mereka Bu? Iya betul, dilihat dari pengalaman negara tetangga Malaysia, peningkatan standar kemiskinan itu memacu penduduk mereka agar lebih berani, lebih mandiri, lebih meningkatkan pendapatannya. Jadi tidak usah manja dengan angka kemiskinan. Kalau memang kalau misalnya semakin tinggi kemiskinan, dampaknya bantuan sosial akan semakin melonjak. Pasti langsung mengarah ke sana sih pemikirannya masyarakat. Menggemukkan anggaran anggaran pemerintah dari segi fiskal dengan subsidi. Jadi tidak usah takut dengan itu pembengkakan, karena nanti nanti akan ada penyesuaian atau adjustment terhadap anggaran-anggaran, baik itu dengan anggaran dari pusat maupun daerah di daerah. Jadi tinggal bagaimana kemudian masyarakat dan pemerintah ini melihat dari sudut pandang yang positif ya. Bagi masyarakat mungkin bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih giat lagi untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilannya mungkin per bulan, dan pemerintah juga bisa lebih bijak dalam merevisi mungkin kebijakan yang sudah ada. Tentunya tidak bakalan sama dengan sebelumnya Ibu, dengan standar 595 ketika ditingkatkan mungkin tentu ada penyesuaian-penyesuaian juga pemirsa dari kebijakan. Nah, kita bakal membahas selanjutnya pemirsa, apa sih perbedaan dari standar yang sebelumnya kita digunakan oleh BPS dan ketika kita menggunakan standar internasional. Tapi jangan dijawab dulu Bu, kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa, tetap di Unhas Speaker.
pemirsa masih di Unhas Speak Up tentunya bersama narasumber kita Ibu Munawara. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai bagaimana gambarannya ketika Indonesia benar-benar menerapkan standar ini. Nah, untuk beralih dari standar yang sebelumnya digunakan BPS dan menuju standar internasional, tentu ada perbedaan yang dari metode. Nah, boleh dijelaskan Bu bagaimana perbedaan standar yang selama ini kita gunakan dengan standar internasional sendiri? Baik, mengenai perbedaan standar antara yang selama ini digunakan ya, yaitu Rp590.000 per bulan per kapitanya. Jadi ada 8, jadi kalau menggunakan tingkat kemiskinan itu ada 8, sekian persen tingkat kemiskinan. Apa itu tingkat kemiskinan? Jumlah orang miskin dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi kalau kita ini ada 8% dari total jumlah penduduk kita 285 juta penduduk. Jadi kalau misalnya kalau kita mengikut standar Bank Dunia atau IMF, jadi angka kemiskinan itu akan melonjak menjadi 70%. Jadi 70%. Jadi ada sekitar 171 orang yang baru masuk di bawah garis kemiskinan itu. Jadi garis kemiskinannya yang sebelumnya di sini menjadi ke atas. Jadi yang di tengah itu masuk lagi menjadi bawah kategori orang miskin. Jadi kalau teori di ekonomi, jadi ada dibilang P0, P1, P2. Jadi P0 itu head count index-nya. Jadi berapa tingkat kemiskinan jumlah orang miskin dibagi dengan penduduk. Kalau P1 ada dibilang kedalaman kemiskinan. Lebih tajam lagi, apa itu kedalaman kemiskinan? Jadi ada berapa orang sedalam apakah kemiskinan. Ada tingkatan-tingkatannya lagi ya Bu. Kemiskinan itu. Jadi kita bisa mengukur setiap household atau kepala keluarga yang masuk ke dalam kategori miskin, kita lihat sedalam apakah tingkat kemiskinannya. Apakah misalnya tidak terlalu dalam? Kalau tidak terlalu dalam kita bisa tarik ke atas gitu tingkat kemiskinannya. Kalau misalnya terlalu dalam, kurang bisa ditolong itu. Kemudian ada juga istilahnya P2, keparahan kemiskinan. Lebih dalam lagi mengenai kemiskinan. Apa itu keparahan kemiskinan? Gap antara rumah tangga miskin. Kalau misalnya gapnya tidak terlalu besar, itu bisa ditarik ke atas, ke permukaan ya, agar kemiskinannya hilang, gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Seperti yang disampaikan tadi Ibu, ketika standar ini sudah digunakan, pemirsa tentu ada lonjakan drastis dari angka kemiskinan di Indonesia. Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung dari lonjakan ini seperti apa Bu? Jadi kalau dilihat dampak secara mikro per individunya ya, jadi banyak dari segi makronya dulu. Jadi segi makronya akan ada lonjakan anggaran subsidi oleh pemerintah ya. Jadi yang ketar-ketir ini pemerintahnya. Ketar-ketir pemerintah. Dia bagian fiskal yang membahas seberapa besar subsidi yang akan dibantu atau kebijakan sosial yang akan dibantu untuk orang miskin. Tapi kalau misalnya dari sisi mikronya, jadi orang miskin itu sebenarnya kalau dikatakan miskin senang-senang aja ya, karena dia dapat bantuan KIP, KIS dan sebagainya. Jadi kalau dilihat di teori mikroekonomi tentang kemiskinan atau kita positif saja, kesejahteraan. Jangan bikin kemiskinan. Kesejahteraan. Jadi konsep kesejahteraan sebenarnya kalau mikroekonomi, gap antara realita dengan ekspektasi. Kalau kita mengekspektasi naik tapi realitanya ini gapnya itu rendah, maka orang miskin itu sebenarnya dia rasa-rasa kaya sebenarnya kalau dia bahagia. Mengenai konsep kesyukuran ini ya, ada tetangga kompleks saya, biasa saya panggil ke rumah untuk ini membersihkan rumah ya. Tapi di sehari-harinya dia bahagia, dia tidak merasa orang miskin. Dia bahagia, berbeda misalnya kalau teman-teman biasa ya, dilihat dia cerita gajinya 10 juta, 15 juta, tapi dia merasa miskin, tidak ada masku, tidak ininya ya. Itu kalau misalnya konsep kemiskinan itu, konsep kesejahteraan menurut mikroekonomi itu tergantung kesyukurannya kita. Individu. Ada orang kaya
tapi merasa miskin. Ada orang miskin tapi dia merasa kaya. Oke. Dengan secara tidak langsung mungkin akan ada juga perubahan terhadap akses yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Ibu, seperti yang Ibu sebutkan tadi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya dengan adanya perubahan standar ini. Apakah akan ada perubahan dari segi akses atau fasilitas yang akan didapatkan oleh masyarakat, Bu? Oke. Jadi kalau misalnya banyak orang miskin, pasti banyak juga ini ya, masuk dalam kategori KIS ya, masuk KIS bantuan non tunai, bantuan tunainya dari segi kesehatan, pendidikan, ada bantuan pendidikan. Oke, pasti anggaran untuk subsidi, anggaran fiskalnya akan membengkak. Oke, nah terkait dengan itu, Bu, terkait dengan kebijakan atau langkah yang mesti diambil pemerintah, tentunya seperti yang disampaikan tadi bahwa mesti ada penyesuaian ya, karena kita sudah tidak menggunakan standar yang lama. Bagaimana sih idealnya nih, Bu, pemerintah merumuskan kebijakan atau memanage kebijakan ke depannya terkait dengan standar yang baru ini, Bu? Oke, mengenai memanage ya, jadi di ekonomi itu ada dibilang kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, itu bagaimana caranya memanage. Jadi kalau misalnya revisi mengikuti World Bank, bakalan tinggi tingkat kemiskinan. Jadi tingkat kemiskinan. Jadi adanya reshuffle dari segi kebijakan fiskal di sini ya. Dari segi kebijakan moneter juga bakalan berubah. Jadi karena kalau misalnya banyak orang miskin, jadi bank-bank konvensional itu melihatnya bilang, oh banyak ini yang butuh kredit dari segi ininya ya, dari segi moneternya. Jadi lebih senang lagi pihak perbankan akan mengucurkan kredit untuk membantu masyarakat miskin. Oke, jadi memang akan berdampak langsung juga kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan ini, Bu, apakah ada kemungkinan ke depannya ini pemerintah justru akan mempersempit atau memperketat lagi regulasi-regulasi untuk orang-orang yang bakalan mendapat hak-hak sosial ya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya? Apakah ada kemungkinan justru akan sempit nih cakupan orang-orang yang mendapat bantuan tersebut, Bu? Oke, jadi dengan adanya revisi ini bakalan memperluas cakupan ya. Dari segi pendidikan tadi ada bantuan-bantuan beasiswa, dari segi kesehatan bantuan-bantuan untuk BPJS atau asuransi terkait untuk meningkatkan Human Development Index. Apa itu Human Development Index? Itu IPM, Indeks Pembangunan Manusia, akan lebih meningkatkan lagi, tentunya akan meluas ya, Bu. Sebenarnya akan meluas. Tapi kalau kekhawatiran kita ya selama ini juga ketika terjadi pembengkakan anggaran, mungkin ada upaya, Bu, yang bisa dilakukan agar tetap balance nih, hak-hak masyarakat tetap didapatkan juga, tapi pembengkakan anggaran ini juga tidak drastis seperti itu, Bu. Oke, mungkin adanya reshuffle atau redistribusi lagi ya. Misalnya di bagian sini perlu diefisiensikan, di bagian sini perlu diefisiensikan. Pasti adanya ada adjustment atau penyelesaian anggaran terkait dengan hal itu. Oke, jadi memang perlu ada penyesuaian ya, Bu. Kalau Ibu melihat ini kan rencananya akan dimulai sekarang ini sedang masa uji coba atau sedang masa diriset kembali ya mengenai kebijakan ini. Kalau Ibu lihat masa penyesuaian tersebut membutuhkan waktu sampai berapa lama, atau kapan baru standar tersebut benar-benar ideal kita gunakan di Indonesia? Oke, masalah itu tergantung sosialisasi ya, tergantung sosialisasi government terhadap ke masyarakat. Tapi kalau dilihat ini sekarang rational expectation masyarakat itu sangat cepat, kemungkinan kalau misalnya cepat bisa 1 bulan atau lebih, tergantung dengan bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah. 1 atau 2 bulan ya, tergantung bagaimana lagi respon masyarakat dan bagaimana pemerintah menyesuaikan dengan kebijakan ini jika memang benar-benar sudah mau dilakukan. Nah, terkait dengan sosialisasi juga nih, Bu, bagaimana kemudian agar masyarakat ini tidak berasumsi bahwa dengan semakin banyaknya angka kemiskinan di Indonesia itu merupakan sebuah
penurunan atau kegagalan bagi suatu negara, karena kan itu menjadi salah satu indikator juga ya Bu dalam mengukur suatu negara ini. Wah, kalau dilihat angka kemiskinannya meningkat nih sekian puluh persen. Nah, biasanya masyarakat harus berpikir pemerintah ini begini gitu ya. Bagaimana menghilangkan asumsi-asumsi buruk tersebut Bu terhadap standar kemiskinan baru ini? Oke, jadi menurut saya perlu adanya sosialisasi, baik itu dari media sosial ya. Jadi lebih efektif kayaknya kalau lewat media sosial, lewat IG, Facebook, TikTok dan segala macam media sosial yang diakses penduduk, agar kita lebih support, kita lebih memberikan keberanian masyarakat untuk tidak takut mengenai revisi tersebut. Iya, karena biasanya memang media sosial ini paling ampuh ya digunakan untuk saat ini, karena masyarakat kita mungkin mayoritas sudah menggunakan media sosial. Nah, terakhir Bu, mungkin sebagai closing statement Bu bisa disampaikan kepada masyarakat maupun juga pemerintah, bagaimana seharusnya kita menanggapi atau merespon wacana revisi standar ini sebagai hal yang positif, tentunya memberikan spirit baru untuk kita semua. Baik. Jadi dengan adanya revisi mengenai standar kemiskinan di Indonesia sekarang ini, saya harap menjadi titik awal kita sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih tumbuh menjadi masyarakat tangguh, tidak manja dan lebih mandiri ke depannya. Jadi tidak usah lagi membutuhkan bantuan-bantuan dari masyarakat. Jadi kedepannya agar kita lebih mandiri saja untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia kita ke depannya ya. Jadi kalau misalnya ini dari segi rumah tangganya dulu. Jadi dari segi rumah tangganya dulu. Jadi ada ayah, ibu dengan anak. Jadi di sini dari segi rumah tangganya dulu kita perlu support atau support system dari rumah tangganya dulu ke lingkungan sekitar. Jadi intinya di sini tidak usah panik terhadap perubahan kebijakan, karena dengan perubahan kebijakan itu nanti adanya adjustment ke depannya. Jadi kalau kita tidak panik, lebih ke perubahan adjustment ke depannya. Baik. Oke, menarik sekali pemirsa pembahasan kali ini ya, bahwa memang dari 27 tahun terakhir ya kita baru lagi merevisi standar angka kemiskinan kita di Indonesia, dan memang kalau kita boleh jujur memang sudah tidak realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Dan pesan dari Bu Munawwarah tadi, nggak usah panik ya, ini tentunya bukan menjadi gambaran kegagalan negara kita dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi ini menjadi langkah awal yang baru bagi kita semua, memberikan spirit baru, semangat baru agar masyarakat ini punya semangat lagi untuk lebih tangguh, lebih mandiri, dan tentunya tidak bergantung ya pada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah. Dan ini juga menjadi momentum yang baik buat pemerintah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ke depannya agar tentunya hak-hak atau bantuan-bantuan yang diberikan ini lebih tepat sasaran ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas diskusinya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.